Halo sahabat ekonomi, perkenalkan nama saya Reisa Febriana. Perkenalkan nama saya Ajeng Ayu Kusuma. Dan saya Tori Dubdo Afan. Kami di sini akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi di dalam sebuah organisasi. Simak terus video kami untuk Anda mengetahui pentingnya peran komunikasi di dalam sebuah organisasi. Baik, langsung saja saya di sini akan menerangkan apa itu komunikasi dalam organisasi dan apa pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi dan juga apa itu tujuan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan perpindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi juga merupakan proses dengan mana orang-orang memberikan pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Dan yang selanjutnya, mengapa komunikasi itu penting? Yang pertama, komunikasi adalah proses fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat dicapai. Yang kedua, komunikasi adalah kegiatan di mana para manajer mencurahkan sebagian besar proporsi waktu mereka. Apa sih tujuan komunikasi dalam organisasi? Yang pertama, kolaborasi dan koordinasi. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota tim untuk bekerja sama secara efektif. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, anggota tim dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam koordinasi tugas dan tanggung jawab antar departemen atau unit dalam organisasi. Tujuan yang kedua yakni pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi yang baik memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ketika anggota organisasi dapat berbagi ide, pandangan, dan informasi relevan, keputusan dapat dibuat berdasarkan pemahaman yang komprehensif dan perspektif yang beragam. Komunikasi yang baik juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Tujuan komunikasi yang terakhir yakni efisiensi dan produktivitas. Komunikasi yang efektif membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Ketika instruksi, petunjuk, dan informasi yang diperlukan disampaikan dengan jelas, anggota organisasi dapat bekerja dengan lebih efisien dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat kinerja. Komunikasi yang baik juga membantu dalam menghindari duplikasi pekerjaan, menyederhanakan proses dan meminimalkan kebingungan. Baik, di dalam komunikasi ada beberapa proses. Proses komunikasi yang terperinci yaitu 1. Sumber, yang kedua pengubahan berita ke dalam sandi atau kode, yang ketiga pengiriman berita, yang keempat penerimaan berita, yang kelima pengertian atau penerjemahan kembali berita, dan yang terakhir umpan balik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tipe-tipe saluran dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Apa sih itu komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal adalah komunikasi ke bawah, dari manajemen puncak mengalir ke karyawan bawah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan penilaian kepada bawahan. Dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas untuk mensuplai komunikasi kepada tingkat manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkat bawah. Yang kedua, komunikasi lateral. Komunikasi lateral adalah komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama.
Yang ketiga, komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Yang terakhir, peranan komunikasi. Peranan komunikasi memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang menonton atau membosankan. Baik, itu tadi adalah beberapa bagian dari komunikasi. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Yang pertama, hambatan organisasional. Yang kedua, hambatan-hambatan antar pribadi. Selanjutnya, pedoman komunikasi yang efektif. Yang pertama, cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan yang sebenarnya yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, pertimbangan keadaan fisik manusia secara keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yang ketujuh, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah disediakan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik.